Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, you knew just what I was left. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Ada apa yang bikin Ada apa, Bung? kau tersenyum, Bung? Haha. Sama ulang tahun, sahabatku. Bagaimana kau tahu? 12 Agustus, aku sudah simpan di sini. Sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Tetapi sepertinya kemerdekaan Indonesia adalah hadiah terhebat untukmu. Salah. Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Jepang sudah kalah. Segera proklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka segera proklamasikan secepatnya. Aku harus bicara dulu dengan sama Untuk apa lagi? Untuk menetapkan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Jepang masih kuat di sini. Jepang sudah kalah. Kalah. Mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup, tidak ada gunanya kita mendekatkan ego kita masing-masing. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya kita untuk mengendalikan situasi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak diperlukan dan tidak ada yang perlu dimenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar baik untuk kita semua. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh PPKI. Mengapa mesti begitu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Sementara, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan PPKI. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan membentuk kemerdekaan kita sendiri dan memproklamasikannya. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat untuk diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Ada apa ini? Bung, kita harus pergi ke tempat Soekarno. Untuk apa? Sekarang juga, malam ini juga. Ya Bung, sekarang juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan ini matang-matang, Bung. Kita punya pasukan pelopor bahkan Eho yang sudah siap. Jika Bung memberi perintah, seluruh Jakarta akan terbakar dan ribuan bersenjata akan mengepung kota dan menghancurkan tentara Jepang. Tidak, kekuatan kalian tak ada artinya. Jadi Bung masih ingin menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu cara teraman. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Bung, segera. Tidak, Kenapa tidak? Bung takut. tidak, kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Baik, jika Bung seperti ini, kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Ini aku, ayo coba sekarang. Maksudku bukan buat Bung. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukarni dan kawan-kawan memutuskan untuk bertindak. Mereka menculik Soekarno dan Hatta, membawa keduanya ke Rengas Dengklok jauh dari jangkauan Jepang dan tekanan politik. Ini bukan sekedar penculikan, melainkan desakan agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Ada apa? Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta. What? Setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku mendukung itu. Aku tidak mau itu. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Oleh karena itu, bawa mereka kembali. Tapi gerakan kita sudah mendapat dukungan dari pimpinan PETA, Bung. Bawa mereka kembali ke Jakarta. 1 orang, 2 orang, atau bahkan 3 orang Syahrir tidak akan mampu menggantikan mereka. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung apa? Di mana mereka? Kamu mau apa? Mau nembak saya?
Gimana kalau di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita sudah buang-buang waktu kita sehari ini. Tapi satu hal yang penting telah aku dengar dari radio, bahwa Kaisar Hiro itu telah menyerahkan kekuasaannya pada tentara sekutu dan Jepang telah habis. Berarti perkataan Syahrir kemarin benar. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Proklamasikan kemerdekaan. Diam kamu. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita, Bung? Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya. Hari sudah malam. Tidak mungkin pihak Jepang memperbolehkan kita untuk membahasnya sekarang. Apalagi ketika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan mengenai proklamasi ini. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang? Bapak, Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita menguruskan naskah proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? tenanglah. Selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Diskusi di ruang makan. Saya akan pergi beristirahat sebentar. Terima kasih, Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, siapkan dan membacanya. Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti teks Independence of Declaration America? Bagaimana maksudnya? Maksudnya, teks tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena menurut saya PPKI adalah buatan Jepang dan anggotanya sendiri diangkat oleh Jepang. Sedangkan kemerdekaan ini kita dapat oleh bangsa kita sendiri. Saya setuju dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Ya, baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun Bu, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada
panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk mereka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia tanah air bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. di hari tua sampai akhir menutup berkibar bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu, berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu, daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku. Kita saudara untuk datang ke sini. Yes. Kita mulai saja dah sih. Kami tinggal ke kelompok lain. Iya. Ada apa yang ini? Senjata saya. Cukup. Mani diriku. Ada Soekarno. Ada nak melok tadi teksnya. Kita bersandiwara bicara tak mestinya. Hai guys. Oi. Walau semua tak baik saja. Ada masa
sempat dapat Baru ya kan? Komentator. Jika bisa,